Shalom, 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 love church family yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, kita berkumpul kembali pada pagi hari ini. Kita mau menyanyi bagi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari yang indah, hari ini, di mana Tuhan telah mencurahkan darahnya yang kudus untuk kita semua dibebaskan, dimerdekakan dari belenggu dosa dan mengalahkan maut. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami ya Tuhan. Kami menyatukan hati kami. Kami mau mengucap syukur untuk hari yang telah Tuhan jadikan. Anugerah-Mu, belas kasihan-Mu dan cinta kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari jemaat yang terkasih, angkat suaramu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, haleluya. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku. Oh haleluya, hadiah yang terindah ya Tuhan bagi kami. Kami bersujud mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Sebab hanya Engkau yang terindah ya Tuhan. Engkau yang layak disembah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan. Seumur hidup kami akan menyembah-Mu Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur
angkat suaramu. Oh haleluya, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau merayakan ya Tuhan pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Hadirlah bersama-sama dengan kami, beracaralah sepenuh-penuhnya Roh Kudus, jamah setiap hati. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terindah, yang layak disembah. Mari kita semua yang bersuka cita sama-sama katakan amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Thank you Jesus. Thank you for the cross, for the price you paid for our life. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sins and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, yes, Lord. Thank you for the amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Angkat suaramu. Worthy is the Lamb. You are worthy. Seated on the throne. Crown you now
worthy, Lord. Name above all names. That is defeated in the name of Jesus. You reign victorious. High and lifted up, Jesus. Jesus, Son of God. The darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Sitting on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Come on, higher and higher, high and lifted up. Jesus, Son of God. be lifted higher, Jesus. Darling of heaven, Be lifted higher. crucified. Worthy is the Lamb. 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 You are worthy, Lord Jesus. Worthy is the Lamb of God. Ya, shalom, haleluya. Tidak terasa kita sudah masuk kepada Jumat Agung lagi. 1 tahun kayaknya nggak terasa. Saya kayaknya baru kemarin saya rekaman khotbah Jumat Agung. Kok sekarang udah Jumat Agung lagi? Time flies. Seperti Mazmur 90 berkata, berlalunya buru-buru. Oleh sebab itu jangan sia-siakan waktu. Jangan pernah menyia-nyiakan momen. Jangan pernah menyia-nyiakan nafas hidup kita. Supaya waktu yang kita spend sungguh-sungguh berguna buat Tuhan dan buat sesama. Sehingga akhirnya hidup kita bernilai. Haleluya. Pada perayaan Jumat Agung ini, saya mau mengingatkan kepada kita bahwa pengorbanan Kristus itu terkadang cuman kita sikapi sebagai sebuah peringatan. Kita hanya mengingat bahwa Yesus pernah berkorban. Kita sambil perjamuan kudus disetelin film Passion of the Christ. Kemudian kita mulai nangis. Tanya nangis kenapa? Karena kasihan Tuhan Yesus. Kasihan dia. Ya kalau kita cuman masuknya pada kasihan kepada Kristus, kita gak masuk pada makna Jumat Agung itu sendiri. Makna pengorbanan Kristus itu. Bahkan ada gadis-gadis yang juga meratapi dan menangisi Yesus, dihardik oleh Yesus. Tangisi anakmu, tangisi keturunanmu, tangisi engkau. Artinya apa? Bahwa aku harus berkorban. Jalan ini memang aku harus lalui. Yang terpenting di atas segalanya adalah pengorbanan Kristus itu jangan menjadi sia-sia. Sekali lagi saya katakan, jangan sia-sia. Kapan sia-sia? Karena kita cuma memperingati. Kita cuma mengingat. Kita cuma bilang kasihan Yesus. Kalau kita cuma sampai di situ, maka kita gagal memahami pengorbanan dan akhirnya pengorbanan Kristus menjadi sia-sia. Karena pengorbanan Kristus bukan untuk kita peringati saja, tetapi kita sikapi dan kita respon. Itu yang saya mau bagikan pada pagi hari ini di peringatan Jumat Agung ini.
responi pengorbanan Kristus supaya tubuh dan darahnya tidak sia-sia untuk kita. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita satu di dalam doa. Kami mohon tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Pewahyuan, pengertian, telinga kami urapilah jadi telinga seorang murid, hati kami jamahlah menjadi tanah yang subur gembur ditanami kebenaran firman. Dan firman bertumbuh, berakar kuat, berbuah-buah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala-galanya. Mari berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, ucap syukur, haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, church, di Jumat Agung yang indah ini, mari kita maknai pengorbanan Kristus. Coba kita buka di dalam satu ayat firman Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Roma pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-5. Roma pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat yang ke-6. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman dan memelihara dalam hidup. Church, hari ini firman Tuhan katakan, kalau engkau mau sama dengan kebangkitan Kristus, tujuan daripada pengorbanan ini supaya engkau dan aku dibangkitkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dibuktikan dengan penyaliban ini, dibuktikan dengan pengorbanan ini, dibuktikan di kayu salib, supaya barang siapa yang percaya dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Responi, maknai. Kalau kita tidak meresponi pengorbanan ini, maka kita tidak masuk sama, ambil bagian di dalam kebangkitan Kristus. Dan kalau kita nggak ambil bagian dalam kebangkitan Kristus, ya sia-sia, nggak ada gunanya. Oleh sebab itu pagi hari ini, di kesempatan yang indah ini, saya dengan lugas ingin sekali memberitahu kepada kita supaya pengorbanan ini tidak sia-sia. Maka responilah. Bagaimana meresponinya? Ternyata engkau harus sama dengan kematian Kristus. Engkau harus sama dengan kematiannya supaya engkau ambil bagian di dalam kebangkitannya. Supaya engkau juga sama mengalami kebangkitan yang dialami. Supaya targetnya masuk, bahwa engkau dan aku masuk pada hidup yang kekal dan tidak binasa. Haleluya. Senang sekali dan bahagia sekali rasanya saya punya kesempatan dan momen ini untuk membagikannya kepada saudara. Supaya apa, church? Don't miss His love. Don't miss His plan. Don't miss His target. Hamartia sering kita terjemahkan menjadi dosa. Artinya kita meleset dari target. Kenapa kita meleset dari target? Karena kita tidak masuk pada apa yang sama dengan kematian Tuhan. Kita tidak perlu berkorban, dan korban kita gak ada yang sempurna. Segala sesuatu yang namanya hidup yang kekal itu tidak perlu upaya kita, tetapi perlu iman untuk meresponinya. Apa bukti bahwa kita beriman dan meresponi itu? Maka ada hal-hal yang harus kita korbankan di dalam kehidupan ini.
Saya selalu bilang kalau kita mengiring Yesus, kalau kita mau masuk di dalam karya kebangkitan, tanpa kita mau mengorbankan sesuatu, maka semuanya akan menjadi sia-sia teori belaka. Yang namanya iman itu tindakan. Iman itu bukan sekedar statement, iman itu bukan sekedar teori. Iman itu bukan sekedar pengakuan, tetapi iman itu adalah sikap hidup yang kita ambil, keputusan yang kita ambil. Hari ini, ambillah bagian yang sama dengan kematiannya, supaya 3 hari nanti kita akan merayakan Paskah. Setelah Jumat Agung, di hari yang ketiga kita akan merayakan Paskah. Hari kemenangan. Hari di mana kita bersorak-sorai karena karya Tuhan. Jangan kita ketemu Tuhan Yesus dan waktu kita sedang meratap, Tuhan Yesus sedang bicara sama kita. Jangan ratapi aku. Jangan tangisi aku. Tangisi anakmu. Tangisi keturunanmu. Tangisi dirimu. Karena kita gagal meresponi kematian Tuhan. Responi kematian Tuhan itu Bapak Ibu. Caranya sacrifice something di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang harus kita sacrifice, yang menunjukkan kepada Kristus bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, bahwa kita adalah orang-orang yang meresponi karya itu. Sacrifice. Korbankan. Apa itu? Apa yang harus kita korbankan? Yang pertama, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-11. Apa yang harus kita korbankan supaya kita bisa masuk? Supaya kita bisa ikut ambil bagian di dalam kebangkitan. Matius 23 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Apa yang harus kita korbankan? Harga diri, kesombongan kita, taruh di bawah kaki salib Tuhan. Ayat yang ke-12, yang meninggikan diri akan direndahkan, yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Tuhan benci dengan orang yang sombong. Dia mewarisi hati daripada iblis, hati daripada Lucifer. Sombong, ingin sama dengan Tuhan. Secara tidak sadar kita sering kali mulai menggantikan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita. Kita terlalu sombong. Pengorbanan Kristus menyadarkan kita, tubuh dan darah Tuhan loh yang membuat kita itu layak. Roma 3 ayat yang ke-24, bahwa hanya oleh kasih karunia Allah kita itu dibenarkan, bukan karena hasil usaha kita. Jangan ada satu orang pun memegahkan diri, katanya. Beberapa waktu yang lalu saya bicara mengenai kesombongan. Kenapa kita bisa sombong? Karena kita gak tahu bahwa kita adalah orang-orang tebusan, orang-orang yang dibayar, orang-orang hukuman, yang akhirnya kita gak dihukum bukan karena kebenaran kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Pengorbanan ini mengajak kita juga mengorbankan segala sesuatu, pride yang selama ini menjadi sesuatu yang kita agung-agungkan. We are nothing. Kita bukan siapa-siapa. Jangan kita sering tepuk dada kita, kamu gak tahu siapa aku, kamu gak tahu siapa saya. No. Di Jumat Agung ini
Hancurkan itu. Taruh di bawah kaki Tuhan. Belajar dari Dia. Karena Dia rendah hati dan lemah lembut. Supaya kita masuk di dalam kebangkitan Kristus. Salibkan harga diri kita. Salibkan kesombongan kita. Salibkan keangkuhan kita. Mungkin hari ini engkau adalah orang yang berhasil. Engkau masuk golongan petinggi. Engkau masuk golongan orang-orang terhormat. Tetapi itu bukan alasan untuk kita memegahkan diri. Jumat Agung ini kita mau berkata, Tuhan, I am nothing without you. Kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kami bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kami mau hari ketiga, hari Minggu nanti, kami mau masuk pada celebration of Passover. Itu yang harus dan akan terjadi. Hari ini Tuhan, aku semakin kecil, aku semakin gak kelihatan. Tuhan semakin besar, dan Tuhan semakin dimuliakan. Engkaulah segala-galanya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah yang layak terima segala pujian sembah kami. Waktu kita sedang memelihara kesombongan kita, kita harus berawas-awas dan berhati-hati. Karena kita akan menjadi sangat mudah untuk masuk dan jatuh di dalam dosa-dosa yang menyertainya. Kita menjadi orang yang mudah sekali sakit hati. Kita menjadi orang yang senang sekali menyimpan dendam. Kita menjadi orang yang merendahkan orang lain yang mungkin status sosialnya tidak seperti kita. Kita akan menjadi orang-orang yang melihat orang dari status sosialnya. In the name of Jesus, dihindarkan itu dari antaraku dan antaramu tuh. Jadilah kita orang yang rendah hati. Jumat Agung menyatakan, mendeklarasikan kepada kita tubuh dan darah Tuhan, dan hanya itu yang membuat engkau dan aku memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan, yang membuat engkau dan aku hari ini dibenarkan di hadapan Tuhan. Yang pertama, korbankan dan salibkan keakuan, kesombongan kita, harga diri kita, supaya kita masuk sama, ambil bagian di dalam kebangkitannya. Yang kedua, apa yang harus kemudian disalibkan? Apa yang harus dikorbankan? Kita baca di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-34, Bapak Ibu. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, korbankan obsesi kita. Korbankan obsesi kita. Masuk pada obsesinya Tuhan. Kita ini sering kali masuk pada ritual-ritual yang memaksa Tuhan untuk Tuhan memenuhi obsesi kita. Untuk Tuhan melakukan apa yang kita mau. Jarang sekali kita masuk kepada ritual doa, permintaan di mana biarlah aku melakukan apa yang kau kehendaki Tuhan. Rubah paradigma kita. Salibkan obsesi kita. Sadari bahwa engkau dan aku diutus ke dalam dunia ini, ada tugas yang menyertainya. Ada kehendak yang harus kita fulfill.
Ada kehendak yang harus kita penuhi. Ada kehendak yang harus kita lakukan. Biarlah Anda dan saya selesai dari Jumat Agung ini, ambil roti dan tubuh dan darah Kristus, dan setelah itu kita mulai berkata, Tuhan, hidupku Kristus, bukan aku lagi. Yesus yang hidup di dalamku. Cita-citamu yang terjadi bukan cita-citaku. Atas diriku dan atas yang engkau percayakan bagiku. Kita harus mulai berkata, it's all is yours. Ini adalah semuanya punya Tuhan. Dan biarlah apa yang ada padaku, aku manfaatkan sesuai dengan kehendakmu, bukan kehendakku. Memuaskan kehendakmu dan bukan kehendakku. Menyatakan kehendakmu dan bukan kehendakku. Itu yang harus terjadi. Itu yang harus kita sadari. Jangan semua-semuanya apa yang kita mau, apa yang kita mau, apa yang kita mau, dan apa yang kita mau. Kita doa juga gitu. Tuhan diam. Cicing Tuhan. Saya mau bicara. Saya mau bicara. Tuhan dengar. Buka telingamu Tuhan. Dengarkan permohonanku. Dengarkan keinginanku. Aku klaim di dalam nama Yesus. Apa yang aku minta aku sudah menerimanya. Waduh. Bukan itu maksudnya. Ingat, atas segala sesuatu, atas hidupmu, hidupku, hartamu, hartaku, profesimu, profesiku, segala sesuatu yang dititipkan sebagai talenta di dalammu dan di dalam hidupku, semuanya Tuhan punya maksud dan Tuhan punya tujuan, Tuhan punya kepentingan. Mari kita masuk di dalam kepentingan itu. Sacrifice your obsession. Korbankan obsesi kita. Kita hidup bukan untuk memenuhi obsesi kita. Kita hidup untuk memenuhi obsesinya Tuhan. Seorang yang berdoa, makin dia berdoa, makin dia beribadah, maka makin besar rencana Tuhan dan kehendak Tuhan yang mereka lakukan. Bukan kehendaknya, bukan kehendak kita. Amin Bapak Ibu. Mau? Harus mau. Harus mau. Seperti Yesus. Hidupku yang terpenting, bahasanya makananku, adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Harusnya pengakuan yang sama itu menjadi pengakuan kita pada pagi hari ini. Salibkan obsesi kita. Mulai belajar masuk pada obsesinya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, church, saya bercita-cita menggembalakan umat, menggembalakan domba-domba yang matanya, hatinya, pikirannya senantiasa tertuju dan mulai berkata, apa yang Engkau ingin aku lakukan Tuhan? Apa yang Engkau ingin aku kerjakan Tuhan? Apa yang Engkau ingin aku katakan Tuhan? Apa yang Engkau ingin aku putuskan Tuhan? Seperti Salomo, waktu dia diangkat menjadi raja, Tuhan berkata, minta apa yang kau mau. Salomo cuma berkata, aku hanya menginginkan hikmat. Emas perak aku gak inginkan. Aku hanya menginginkan hikmat supaya aku bisa menghakimi bangsa yang besar ini seturut kehendakmu. Harusnya itu juga menjadi prinsip dalam hidup kita. Jangan kebalik. Hikmat aku gak perlu Tuhan, emas perak yang aku minta. Haleluya. Tapi itu gak ada di sini. Amin saudara. Itu gak ada. Ini Tuhan dijadiin supplier, saudara.
ini Tuhan dijadiin seperti jin yang digosok keluar kalau diperlukan, dan tugasnya adalah melakukan dan memenuhi keinginan tuannya. Dia yang adalah Tuhan, kita hambanya. Dia adalah yang penebus, kita umat tebusannya. Dia adalah pemilik dan kita adalah miliknya. Sadari itu. Salibkan obsesi kita. Mulailah belajar masuk pada obsesinya Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus dikorbankan? Kita lihat di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Haleluya. Yang bagian ayat 10 kita senang. Lumbung-lumbung diisi sampai melimpah-limpah, bejana pemerahan meluap dengan air buah anggur. Senang. Tapi tugas kita, ayat yang ke-9 berkata, segala apa yang kita miliki, apa yang kau miliki dan aku miliki, itu bukan hartamu dan hartaku. Kalau Anda lihat khotbah-khotbah saya, ada satu khotbah, jangan salah pilih harta. Orang sering berkata ada harta dunia, ada harta surgawi. Harta dunia dan harta surgawi. Padahal itu nggak ada. Itu adalah sebuah terminologi yang kemudian diadakan supaya membedakan antara sesuatu yang kekal dan yang tidak kekal, yang duniawi dan yang surgawi. Tapi sebetulnya harta yang ada padamu dan padaku hari ini, Tuhan memakai terminologinya adalah talenta. Katakan sama saya, talenta. Yes, talenta. Talenta, saya nggak bisa nyanyi Pak. Lo talenta bukan cuma bisa nyanyi. Saya nggak bisa main musik. Talenta bukan cuma bisa main musik. Saya nggak bisa melukis. Kita kadang-kadang talenta itu sempit sekali, hanya hal-hal yang seperti itu. No, segala sesuatu yang dipercayakan dalam hidupmu dan hidupku, yang ada dalam kuasamu dan kuasaku, yang satu kali nanti Tuhan minta pertanggungjawabannya, itulah talenta. Apa itu? Mulai dari kesehatan, nafas hidup, waktu, harta, jabatan, segala sesuatu yang ada dalam kuasa kita, yang ada dalam kendali kita, Tuhan akan minta pertanggungjawabannya. Jadi gak ada harta di dunia, karena harta itu adalah sesuatu yang kita miliki dan itu kekal adanya. Ada di dunia yang kau miliki kekal? Gak ada. Waktu engkau meninggal dunia, engkau juga akan meninggalkan harta-harta itu. Seperti Ayub yang berkata, dari kandungan ibuku aku keluar telanjang, dan aku menyadari sekali kalau aku akan kembali juga dengan telanjang, tidak membawa apapun. Apakah itu layak kita sebut harta? No, nggak layak Bapak Ibu. Itu bukan milik kita. Milikmu dan milikku itu adalah yang Tuhan karuniakan. Di mana? Di sorga. Rumah yang di sorga, yang hari ini katanya Tuhan Yesus sedang mempersiapkannya. Waktu rumah itu sudah selesai, maka Dia akan menjemput kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Wow. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Jadi hari ini apa
manfaatkan harta itu. Itu adalah talenta yang Tuhan percayakan. Doa saya, segala apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu dan hidupku, engkau sanggup mempertanggungjawabkannya. Semua berguna buat Tuhan dan buat sesama kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu makna daripada pengorbanan. Nggak masuk dalam pengorbanan itu, jangan ngomong kebangkitan. Nggak masuk pada karya penyalipan itu, jangan masuk. Jangan kita bicara mengenai kebangkitan. Salibkan harga diri kita. Salibkan obsesi kita. Salibkan harta benda kita yang adalah talenta. Pergunakan itu. Pakai itu sebagai fasilitas untuk kita bekerja. Pakai itu menjadi berguna buat Tuhan dan buat sesama. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24, Bapak Ibu. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang keempat, apa yang kau harus korbankan? Apa yang kau harus salibkan? Keinginan daging dan hawa nafsunya. Salibkan itu. Karena kalau engkau menuruti keinginan daging, hidup dalam kedagingan itu perseteruan dengan Tuhan. Keinginan daging berlawanan dan bertentangan dengan keinginan roh. Oleh sebab itu hari ini, salibkan mata kita yang cabul, mata kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Salibkan pikiran-pikiran kotor kita. Salibkan nafsu-nafsu kita. Salibkan. Tubuhmu dan tubuhku bukan milikmu dan milikku. Engkau adalah milik Tuhan. Dan harganya sudah lunas. Ini loh, lunas dibayar di kayu salib. Church, muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. 1 Korintus 6 berkata, muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Kalau engkau dan aku masuk pada penyalipan ini, berharap dan masuklah pada kebangkitan Kristus. Wah, Pak Pendeta ini menghakimi. Bangkit gak bangkit kan urusannya Tuhan, setuju saya. Tapi yang saya baca juga firman Tuhan. Kalau engkau sama dengan apa yang namanya kematian, maka engkau sama dengan apa yang namanya kebangkitan Kristus. Salibkan ego, kesombongan kita, salibkan. Obsesi kita, salibkan. Harta benda kita, salibkan. Tubuh kita menjadi berkenan bagi Tuhan. Maka saya percaya Kristus bangkit dan saudara dan saya akan masuk di dalam kebangkitannya. Selamat Jumat Agung. Let's celebrate the blood and flesh of Jesus. Let's celebrate. Oh Tuhan, inilah pengakuan kami Tuhan. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku.
Darah-Mu Yesus bebaskanku. Mari masuk, mari masuk. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Seraya Engkau mempersiapkan tubuh dan darah Tuhan, roti dan anggur. Seraya kita juga hari ini ambil komitmen seperti tubuh dan darah-Mu yang tercurah, terpecah di penyaliban. Demikian juga Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menyalipkan ego kesombongan kami. Kami mau menyalipkan Tuhan obsesi-obsesi kami. Kami mau menyalipkan Tuhan harta milik kami. Kami mau menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan kami. Oh Tuhan, layakkan kami masuk seperjamuan dengan Tuhan. Biarlah selesai dari perjamuan ini mengubahkan kami. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Darah-Mu Yesus menjadikan aku baru. Apa yang ku terima daripada Tuhan, aku teruskan kepadamu pada pagi hari ini. Malam sebelum Ia diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Kemudian Dia membagikannya dan Dia berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau itu imanmu, makanlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dia mengambil cawan sesudah makan dan Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Karena setiap kali engkau makan dan minum dari cawan ini, engkau memberitakan kematiannya sampai Dia datang. Engkau memberitakan kematiannya sampai Dia datang. Engkau masuk di dalam kematiannya sampai Dia datang. Cawan ini berisi darah Kristus. Minumlah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukurmu. Haleluya, 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 naikkan syukurmu kepada Dia. Katakan, oh, haleluya, haleluya. Arahkanlah hatimu, imanmu. Terimalah
Karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, melimpahi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terus ini akan menjadi bagianmu sampai selama-lamanya. Selamat Jumat Agung. Selamat menjelang Paskah. Tuhan memberkati kita. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.